Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau lanjutin lagi vlog waktu di Korea. Ini waktu tahun baru 2024 ya, jadi udah tahun kemarin. Nah, kali ini gue mau lanjutin untuk yang hari ketiganya. Kalau teman-teman belum nonton video bagian pertama dan kedua, teman-teman bisa nonton dulu. Itu ada di playlist yang Korea Trip. Dan di video ini gue juga mau kasih tahu ke teman-teman soal cara pakai transportasi umum di Korea. Nah, untuk penginapannya gue masih di 24 Guest House yang di Kyunghee University ya. Ini gue pagi-pagi mau sarapan. Sarapannya kali ini onigiri ya, atau samgak kimbap, kimbap segitiga. Dan juga ini ada ramyeon, gue nyobain beberapa dan ternyata yang merek Paldo ini enak loh. Ini rasanya kayak seafood gitu. Dan ini cukup pedes ya, buat teman-teman yang kurang suka pedes mungkin bisa cari alternatif yang lain, tapi menurut gue ini enak sih. Apalagi dimakan waktu lagi winter gini ya. Wah, udah the best lah pokoknya. Nah, kemarin pas gue ke Lotte Supermarket, gue juga sempet beli strawberry ini. Ini strawberry gede banget. Dan setelah gue coba ini rasanya manis banget dan ini gede banget ya. Kayaknya strawberry terenak yang pernah gue makan dan juga yang paling gede. Ini kalau nggak salah satu box gitu harganya sekitar 150.000 ya. Oh ya, ini untuk yang kamar 24 guest house, menurut gue sih ini agak sempit ya untuk berdua. Buka koper aja ini agak susah, tapi kalau soal nyaman sih oke lah. Fasilitas nih ada TV juga di kamar dan AC karena lagi winter jadi nggak dipasang. Tapi di lantainya itu ada penghangat ya. Oh ya, hari ini gue kebetulan bakal check out ya, jadi bakal pindah hotel ke hotel selanjutnya. Dan ini gue bakal naik bis. Ini gue naiknya dari Huegi Market. Oh ya, untuk cari rute transportasi umum kayak gini teman-teman bisa pakai Naver Map, kalau nggak pakai Kakao Map ya. Nanti bakal ditunjukin pakai bis apa aja, karena kalau misalnya di Google Maps itu nggak akan bisa muncul routingnya. Jadi teman-teman harus pakai Naver Map kalau nggak Kakao Map. Nah, ini untuk ketujuan gue ini bisa pakai 3 nomor bis yang berbeda dan bisa pilih yang mana aja. Nah, di bis ini bisa bawa koper juga, cuma duduknya jadi harus di yang kursi priority ya. Nah, untuk naik bis ini pakainya sama Timani juga. Nah, tinggal di tap aja waktu naik dan waktu turun. Sebetulnya waktu turun itu nggak wajib, tapi kalau misalnya teman-teman siapa tahu mau transfer ke bis lain atau ke subway itu nggak usah bayar lagi kalau dalam batas waktu tertentu. Kalau nggak salah 30 menit. Nah, ini gue udah nyampe di haltenya, namanya itu Eireng. Nah, ini udah tinggal jalan aja ke hotel yang selanjutnya. Nah, ini kalau lagi winter, tempat duduk di halte bus ini ada penghangatnya, tapi memang nggak semua ya. Nah, ini hotelnya, ini namanya tuh Unique Hotel by Forehead. Cuma nggak tahu kenapa pas kemarin gua cek, itu sekarang ganti nama jadi JN Park Hotel. Nah, ini ya untuk detail hotelnya. Kalau teman-teman mau booking, ini namanya JN Park Hotel Dongdaemun. Ini bintang 3 hotelnya. Dan waktu itu gua nginep 2 malam. Totalnya itu di sekitar 1,1 juta atau 550.000 per malam. Dan menurut gue ini hotelnya enakan sih. Nah, ini gue dapet kamar di lantai 4. Ini di dalam ruangan udah ada free wifi. Ini kasurnya yang double ya. Jadi ukurannya sekitar queen size gitu. Dan kamar mandi di dalam. Terus ini untuk fasilitas-fasilitasnya ya. Untuk sabun dan peralatan mandi atau toiletrisnya ini udah disediain juga ya, anduk juga udah disediain, jadi nggak usah pakai anduk sendiri. Kemudian untuk di kamar ini kebetulan ada fasilitas TV dan lemari es juga ya. Dan untuk air minum botol ini ada dikasih 2 ya komplemennya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ambil air minum itu ada di lantai 1 juga, itu ada kayak dispenser gitu. Terus kalau misalnya mau bikin kopi atau bikin teh juga di sini bisa ada di lantai 1 ya, bukan di kamar tapi. Dan ini hotelnya waktu itu gue sebetulnya belum jam check in, tapi karena mungkin kamarnya udah ready, jadi gue diizinin untuk check in ya. Jadi bisa early check in kalau kamarnya memungkinkan. Nah, ini dispensernya tadi yang gue bilang ya. Di lantai 1 ini juga ada tempat untuk duduk-duduk kayak gini. Nah, untuk rencana hari ini, gue akan ke Starfield Library ya. Ya, ini adanya di Gang 6. Dan gue akan ke sana pakai bis lagi. Ini gue akan jalan dulu ke tempat halte bisnya. Ini
Nama halte bisnya itu Sokwandong Kolon Apartemen. Nah, ini gua cari rutenya ini pakai Naver Map. Nah, di sini bakal muncul kita harus naik di mana, pakai bis atau pakai subway yang mana aja dan perlu transfer di mana aja. Jadi ini benar-benar tinggal diikutin aja. Sebetulnya persis kayak di Google Maps sih. Dari sini juga kita bisa lihat untuk biaya transportasinya berapa, dan kalau misalnya kita perlu jalan ke halte, di sini juga bakal ditunjukin jalannya. Nah, jadi karena sebelumnya itu sempat ada hujan salju juga, jadi ini jalan agak-agak banyak bekas es gini dan ini cukup licin ya. Jadi kalau teman-teman ke Korea waktu winter itu siapin alas kaki yang bawahnya itu khusus untuk es ya, supaya nggak jatuh. Nah, ini sekarang gue udah nyampe di haltenya di Sokwandong Kolon Apartemen. Nah, ini selalu ada nama halte di setiap haltenya. Nah, ini gue akan lanjut pakai bis. Sesuai di Naver Maps tadi, gue harus naik yang 1122 angkanya. Nah, di sini juga ada layarnya yang menunjukkan berapa lama lagi bisnya akan datang. Memang sih kalau bis ini nggak bisa se-on time kereta ya, karena kalau bis kan ada kemungkinan kena macet ya. Nah, ini sekarang gue udah naik bisnya. Tadi sebelum naik udah tap dulu. Dan ini gue duduk di paling depan supaya bisa dapet lihat jalan kayak gini. Nah, ini begitu turun kita tap lagi. Nah, ini salah satu yang unik ya, di zebra cross ini ada lampu di bawah, jadi menandakan waktunya kita berhenti atau kita jalan. Karena kebanyakan orang mungkin banyak nunduk lihat handphone ya, jadi supaya tetap kelihatan waktunya jalan itu kapan dan waktunya berhenti itu kapan. Nah, ini gue lanjutnya tuh pakai subway dan gue skip aja. Ini gue udah nyampe di Starfield COEX Mall. Ini tuh di daerah Gangnam. Nah, jadi ini tuh mall, cuman di dalamnya itu ada Starfield Library ya, yang cukup hits dan banyak dikunjungin sama turis juga untuk foto. Nah, ini Starfield Library-nya. Ini ya perpustakaan gitu aja sih sebetulnya, tapi ya memang keren sih secara arsitekturnya juga. Jadi banyak yang kesini untuk foto-foto doang. Nah, ini untuk foto juga kita harus giliran ya, karena cukup banyak yang mau foto. Dan di depan mall itu ada ini patung bentuk tangannya PSY ya, yang lagu Gangnam Style kalau teman-teman tahu. Nah, ini teman-teman bisa foto di sini juga. Nah, setelah dari Starfield Library tadi, gue akan ke tempat selanjutnya, yaitu ke Seoul Sky. Dan kali ini gue bakal naik bis lagi. Ini naik bis yang nomor 3414. Dan gue udah ada di haltenya. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar 30 menitan. Dan ini cuma pakai satu bus aja. Nah, kalau teman-teman naik bis dan mau turun, itu teman-teman tinggal pencet aja tombol yang merah ini ya. Sebetulnya di tiap halte itu pasti berhenti. Cuman ini hanya untuk memastikan aja. Karena terkadang setiap berhenti itu cuma bentar banget. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet turun, nanti keburu maju lagi. Nah, ini udah mau nyampe ya di Seoul Sky-nya. Ini gua turunnya di deket Jamsil Station. Karena ini memang Seoul Sky Tower ini di daerah Jamsil. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita lanjut di video bagian berikutnya ya, untuk Seoul Sky Observation Deck-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.